저기요! Setelah kejadian itu, Jo-kyun membawa Se-hyun ke dalam mobil boxnya. Dan pada saat itu Se-hyun tersadar tapi masih dalam kondisi lemas. Setelah menyembunyikan Se-hyun, Jo-kyun kembali ke binatunya. Dia membuat drama seakan-akan dia adalah korbannya. Polisi pun datang dan membawa Jo-kyun ke dalam mobil ambulans. Jung-hyun dan timnya masuk ke binatu, dan ditemukan sidik jari Se-hyun dari suntikan dan gunting di TKP. Obat pancuronium juga ada di sana. Kesaksian dari Jo-kyun juga sama, bahwa pelakunya adalah Se-hyun. Tapi mereka tidak menyangka, karena rumah Se-hyun sedang dijaga ketat, tapi Se-hyun melakukan penyerangan itu di tempat yang dekat dengan rumahnya. Jung-hyun melihat sandal Jo-kyun dengan alas kaki dengan bagian belakang yang sudah terkikis, itu sama dengan jejak yang Jung-hyun lihat di rumah Go Do-sam. Se-hyun ternyata tidak punya catatan kelahiran. Dia masuk panti asuhan pada tahun 2004, dan itu juga tidak tercatat. Anak dalam foto bukti kasus ketiga sudah diketahui, itu adalah So Se-hyun, lalu obat suntik kasus. Keempat adalah pancuronium. Bukti ketiga berupa ember biru sudah dipastikan berisi korban 1 dan 2, jadi mereka akan menetapkan Se-hyun sebagai tersangka. Tapi Jung-hyun pikir untuk tidak bertindak secara gegabah, karena saat kemarin mereka pergi ke rumah Go Do-sam, tersangka kasus tong biru. Ada jejak kaki di dalam kontainer yang ada di halaman rumahnya. Itu adalah jejak sepatu milik Se-hyun. Itu berarti belum lama ini Se-hyun ada di rumah Go Do-sam. Kemudian ada jejak tidak dikenal yang diduga punya kaki O di samping jejak Se-hyun. Belum jelas itu milik siapa. Tapi bisa dipastikan Se-hyun bersama seseorang pada waktu itu. Sepertinya dia punya komplotan. Dan Jung-hyun menduga Jo-kyun adalah komplotannya, karena dia melihat ada kesamaan dengan pria dalam CCTV bus. Kesamaan kasus 1 dan 3 juga ada di binatu miliknya, dan alas kaki yang dipakainya juga ada bekas yang sama. Kepala Hong sangat pusing karena sudah dipastikan komplotannya ada di wilayah mereka saat ini. Walaupun belum ada bukti bahwa Jo-kyun adalah komplotannya. Kemudian kepala kepolisian datang dan memberitahu bahwa kasus Yongcheon akan dilakukan bersama tim investigasi kejahatan dari kantor Gyeonggi Selatan. Hong Jinwoo sebagai kepala detektif kantor polisi selatan, yang akan bertanggung jawab atas tim gabungan kasus pembunuhan berantai Yongcheon. Kepala kepolisian meminta mereka untuk dapat bekerja sama dan dapat menangkap tersangka. Seun, bocah itu membuang dompet dan ponsel milik Se-hyun, sedangkan jam tangan pemberian Jung-hyun, dia pakai sendiri. Kemudian Seun masuk ke dalam mobil dan mengobati luka Se-hyun. Seun menjahit sesuatu dan Se-hyun memintanya untuk melepaskan ikatannya. Kemudian Se-hyun akan mengajarinya menjahit dengan benar. Tapi Seun tidak melakukannya. Dia hanya bertanya berapa lama agar bisa menguasainya. Dan Se-hyun merasa Seun tidak akan bisa sepertinya. Dan Seun juga tidak akan jadi orang hebat dengan itu. Seun bahkan tidak sekolah dan tidak bisa membaca buku. Tapi Seun merasa dia tidak perlu sekolah karena sekolah tidak menyenangkan. Kemudian Se-hyun memberitahu bahwa sekolah itu menyenangkan. Dia bisa membaca buku, menggambar, bernyanyi dan piknik bersama teman-teman. Tapi menurut Seun, itu sama sekali tidak menyenangkan. Karena dia bisa melakukannya sendiri dan tidak perlu hal semacam itu. Mendengar itu Se-hyun merasa ayahnya hanya membohonginya. Dan Seun merasa kesal karena Se-hyun selalu berkata buruk tentang ayahnya. Jung-hyun membahas tentang Se-hyun dengan ketua Hong. Jung-hyun masih belum yakin bahwa Se-hyun adalah pelaku yang sebenarnya, karena dari kasus 1 sampai 3 bersih, tapi setelah itu tiba-tiba berantakan. Seolah-olah pelaku seperti meminta untuk ditangkap, itu sangat aneh. Karena tiba-tiba pelaku meninggalkan bukti di TKP. Menurut Ketua Hong, sebagai dokter forensik, Se-hyun adalah seorang pelaku yang telah mengubah hasil tes. Tapi Jung-hyun merasa pasti ada yang tidak beres dengan Se-hyun, jadi mereka harus membedakan kebenaran. Di mata Ketua Hong, sepertinya Jung-hyun yang tidak beres, karena Jung-hyun tidak bisa memandang kasus itu secara objektif. Ketua Hong merasa Jung-hyun mempunyai perasaan kepada Se-hyun, karena Jung-hyun tidak mengatakan bahwa dia sudah tahu Se-hyun menghilangkan bukti. Dan juga ada seseorang yang melihat Jung-hyun keluar dari rumah kontrakan Se-hyun pada dini hari. Jadi Ketua Hong meminta Jung-hyun untuk lepas tangan dari kasus itu, dan mengatur kembali pikirannya. Tapi Jung-hyun tidak bisa melakukannya, karena pelaku yang sebenarnya tidak bisa diperkirakan. Ketua Hong sudah tidak mau mendengar penjelasan dari Jung-hyun lagi, dia hanya minta Jung-hyun untuk menyerahkan KTP dan ponsel kerjanya, sebelum dia dapat teguran. Mendengar itu Jung-hyun nekat mengambil berkas kasus-kasus itu dan melarikan diri. Jung-hyun mengecek data milik Se-hyun. Dia memiliki ibu yang bernama So Won-hye, tapi dia tidak punya ayah dan saudara.
Sehyun juga tidak punya riwayat kejahatan. Dan pada riwayat panggilan, Sehyun pernah menghubungi klinik kesehatan mental yang berada di Cheongun. Jung Hyun menemui dokter penanggung jawab di klinik kesehatan mental di Cheongun. Menurut dokter, Sehyun bukan anak seperti itu, karena Sehyun adalah anak yang mendapat banyak cinta dari ibunya. Dokter itu pun menceritakan bahwa suatu hari, seorang biarawati datang menemuinya dengan membawa anak baru. Anak itu selalu menangkap hewan, lalu membelah dan merusak isi perutnya. Anak itu merasa penasaran, ada apa di dalam perut hewan yang lembut itu, dan setelah dia membelah perut hewan, dia memakamkannya dengan baik. Setelah dianalisis, anaknya itu menunjukkan bahwa dia punya sifat sosiopat yang parah, dia memiliki gangguan sifat antisosial. Tapi biarawati yang sekarang menjadi ibunya itu tetap mendukung Sehyun. Karena Sehyun ditemukan tidak sadarkan diri di dalam hutan, saat musim dingin yang dingin. Melihatnya berada di dalam ketakutan itu, membuatnya menjadi pribadi yang berbeda dari anak normal lainnya. Tapi meskipun begitu, dokter merasa akan berbahaya jika Sehyun hidup bersama anak-anak lain. Dan Ibu So merasa tidak tega jika meninggalkan Sehyun di rumah sakit jiwa, jadi dia membawa Sehyun, walaupun itu artinya dia berhenti jadi biarawati. Dan sampai sekarang, dokter tahu betapa besar cinta dan usaha Ibu So untuk mencintai anak itu. Tapi dokter merasa luka yang diterima Sehyun saat masih kecil tidak bisa sembuh dengan mudah. Itu bisa berlangsung untuk selamanya. Dan walaupun ibunya sakit, selama 5 tahun Sehyun hidup dengan semangat dengan merawat ibunya dengan kasih sayang. Sepertinya tidak mungkin anak yang memiliki cinta untuk ibunya akan melakukan hal yang keji. Seun memberi Sehyun makanan dan meminta Sehyun untuk memakannya, tapi Sehyun tidak mau membuka mulutnya. Kemudian bocah itu bertanya apa ayahnya menyekolahkan Sehyun dulu? Dan Sehyun menjawab tidak. Dia bisa tahu apa yang dilakukan di sekolah karena kakaknya yang mengajarkan. Tapi sekarang Sehyun tidak tahu di mana kakaknya itu. Kemudian bocah itu menyuruh Sehyun untuk makan. Tapi Sehyun akan makan jika dia melepaskannya sebentar saja. Tapi Seun tidak mau. Kemudian dia menyuapi Sehyun dan dia meninggalkan Sehyun sendirian di dalam mobil itu. Ketua Hong menggelar konferensi pers, dan mereka menetapkan terduga tersangka adalah Sehyun, mantan dokter forensik lab Forensik Seoul. Dan untuk mempercepat penangkapan, mereka juga memutuskan untuk mencari tersangka secara terbuka. Tapi ada kemungkinan dia punya senjata. Jadi mereka meminta warga untuk tidak mendekat saat menemukan tersangka dan langsung segera melapor. Kemudian mereka dihebohkan dengan hadiah 50 juta won, jika berhasil menangkap Sehyun. Jokyun melihat berita tentang Sehyun menjadi tersangka pembunuhan. Kemudian dia menelepon seseorang untuk mencarikan kapal penumpang, untuk 2 orang dewasa yang bisa berangkat secepat mungkin. Sehyun melihat pintu mobil itu terbuka dan dia berusaha untuk keluar dari mobil. Tapi ternyata ayahnya sudah menunggunya sambil makan bersama Seun. Kemudian ayahnya menyuruh Seun membuka ikatan Sehyun, dan Sehyun duduk di samping ayahnya. Sehyun tidak tahu di mana dia berada sekarang. Dan kemudian ayahnya menunjukkan video tentang rekan-rekannya di forensik yang memojokkan Sehyun sebagai seorang tersangka pembunuhan. Bahkan Pak Direktur juga mengatakan bahwa Sehyun memanipulasi laporan autopsi kasus Nam Seung Yeop. Ayahnya menyuruh Seun untuk mengambil gas di mobil. Kemudian ayahnya mengatakan kepada Sehyun, bahwa mereka akan memulainya lagi antar sesama keluarga. Lalu Sehyun bertanya bagaimana dengan Seun, karena sepertinya Seun sangat menyukai ayahnya. Tapi Jokyun merasa tidak membutuhkannya lagi, karena sudah ada Sehyun di sampingnya, jadi ayahnya berencana akan menghabisi Seun. Kemudian besoknya ayahnya akan pergi naik kapal bersama Sehyun. Mendengar itu, Sehyun mengambil pisau dan berusaha menyerang ayahnya lagi. Tapi ayahnya berhasil memegang tangan Sehyun. Karena Sehyun selalu menyerangnya, ayahnya pun memotong jari Sehyun, sampai Sehyun berteriak kesakitan. Saat kecil, setelah Sehyun pulang dari dinas di luar bersama ayahnya, Sehyun ingat bahwa kakaknya akan menyiapkan pesta ulang tahun tanpa sepengetahuan ayahnya. Tapi ayahnya meminta Sehyun untuk membersihkan mobilnya, dan Sehyun hanya meletakkan selang air karena dia ingin melihat kamarnya. Di dalam kamarnya, sudah ada kue ulang tahun dan kado ulang tahun dari Unso untuk Sehyun. Sehyun sangat senang dan memakai seragam, hadiah dari kakaknya itu. Kakaknya melihatnya dan merasa senang karena adiknya terlihat bahagia. Tapi dia merasa aneh ketika melihat selang air itu, dan saat masuk ke dalam mobil, Unso ketakutan dan menangis melihat banyak darah di dalam mobil itu. Kwon Hyung-jo ketakutan dan masuk ke dalam kantor polisi. Dia melapor bahwa dia diserang saat sedang tidur, kemudian muncul seorang wanita dan dia diserang lagi.
Hyung-jo menunjukkan luka yang sudah dijahit dengan rapi oleh Se-hyun. Dia tidak bisa melapor karena dia disuruh sembunyi selama seminggu jika tak ingin mati. Dan Hyung-jo hanya dapat menuruti Se-hyun karena dia sangat ketakutan. Saat diserang untuk pertama kali, Hyung-jo tidak tahu siapa yang menyerangnya. Yang dia tahu, hanya orang itu berbau laks. Jung-hyun masih memikirkan tentang Se-hyun yang menurut dokter, tidak mungkin menjadi pembunuh. Sedangkan sebelumnya Jung-hyun seperti sudah menuduh Se-hyun dan tidak mempercayainya. Dia seperti menyesal dengan apa yang telah dia katakan. Kemudian Chang Jin memberitahu bahwa Kwon Hyung-jo mendatangi kantor polisi dan Se-hyun lah yang mengobatinya. Jadi Se-hyun bukan pelakunya. Kwon Hyung-jo mencium bau laks pada pelaku yang menusuknya, jadi kemungkinan besar Jo-kyun adalah pelakunya. Tapi mereka masih penasaran apa hubungan antara Jo-kyun dan Se-hyun. Kemudian Jung-hyun meminta bantuan Chang Jin karena dia akan menyelidikinya secara diam-diam. Di kantor polisi, Chang Jin mencoba meyakinkan para polisi agar menyelidiki Jo-kyun. Tapi Ketua Hong merasa belum menemukan cukup bukti untuk membuat Jo-kyun menjadi tersangka, dan selama ini tim Jung-hyun juga belum mendapatkan bukti yang jelas. Mendengar itu Chang Jin agak emosi. Dan kepala kepolisian tidak terima melihat Chang Jin yang tidak menghormati Ketua Hong. Dia pun meminta Chang Jin untuk keluar dari tim dan pindah ke divisi lalu lintas. Teman-temannya tidak terima Chang Jin akan pindah divisi, karena mereka belum menyelesaikan kasus itu. Tapi Chang Jin pikir, dia pasti akan segera kembali ke tim semula, dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Dalam masa kepindahannya ini, Chang Jin akan membantu Jung-hyun untuk menyelidiki Jo-kyun secara diam-diam. Mendengar itu Hyuk-gun dan Sukuo pun ingin ikut membantu. Tapi Chang Jin tidak mau itu, karena karir mereka bisa terancam, jadi lebih baik mereka tidak terlibat. Tapi tetap saja mereka bersikeras untuk ikut menyelidiki bersama seperti satu tim. Chang Jin menelepon Jung-hyun dan memberitahu bahwa mereka akan menuju Binatu untuk menggeledah tempat itu sebelum Jo-kyun pulang dari rumah sakit. Dan Jung-hyun sudah ada di depan Binatu milik Jo-kyun, tapi ternyata Jo-kyun sudah bersiap pulang dari rumah sakit. Mereka mulai masuk ke dalam Binatu dan Sukuo menjaga di depan pintu. Jika ada yang datang, dia bisa memberitahu mereka. Di belakang Binatu ternyata ada sebuah rumah. Itu adalah tempat tinggal Jo-kyun. Mereka melihat kamar yang seperti milik kamar anak perempuan, tapi mereka merasa anak perempuan Jo-kyun sudah meninggal. Mereka mencoba mencari sidik jari di tempat itu, tapi tidak ditemukan sidik jari di sana. Itu sangat tidak masuk akal. Kemudian Sukuo memberi kabar bahwa Jo-kyun telah kembali. Dan mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Sukuo mencoba mengulur waktu dengan mengajak Jo-kyun ngobrol agar teman-temannya memiliki cukup waktu untuk keluar dari tempat itu. Tapi Sukuo berbicara agak gagap sampai membuat Jo-kyun curiga, dan pada saat itu Jo-kyun melihat seseorang yang berlari. Jo-kyun pun merasa jika Sukuo terlalu bertele-tele, dan saat Sukuo mendapat telepon, dia mendapat kesempatan untuk pergi dari Binatu. Jo-kyun langsung mengecek rumahnya, dan dia melihat kamar Seun yang sedikit terbuka. Dia pun curiga polisi masuk ke dalam rumahnya, karena di sana ada bubuk hitam untuk menemukan sidik jari. Seun berniat untuk mengganti perban Se-hyun karena perban itu sudah penuh dengan darah. Tapi Se-hyun menjadi kesakitan dan dia pikir dia perlu pergi ke rumah sakit. Tapi Seun tidak bisa mengajaknya ke rumah sakit, karena mereka harus menunggu ayahnya. Kemudian Seun mencarikan obat untuk Se-hyun, dan pada saat itu dia menjatuhkan jam tangan pemberian Jung-hyun. Melihat itu Se-hyun pun memberitahu bahwa itu bukan jam tangan biasa. Itu adalah jam tangan khusus yang bisa memanggil seseorang jika membutuhkan bantuan. Jika Seun memencet tombol merah di jam tangan itu, maka seseorang akan datang. Orang itu adalah orang yang sangat Se-hyun temui pada saat ini. Tapi baterai jam tangan itu habis, jadi Seun harus mengecasnya dahulu. Polisi menelepon Jo-kyun untuk menyelidiki investigasi susulan kasus penyerangan itu. Mereka meminta Jo-kyun untuk datang ke kantor polisi, dan Jo-kyun pun mengatakan akan pergi ke kantor polisi 1 jam lagi, kemudian dia mematikan ponselnya. Jung-hyun mendapat telepon dari Chang Jin, bahwa di CCTV, mobil sewa Jo-kyun baru saja keluar dari jalur Yongcheon. Chang Jin masih memprediksi tujuannya dan akan membagikan lokasinya, jadi dia minta Jung-hyun untuk masuk jalan tol dahulu. Jo-kyun kembali ke mobil box dan dia melihat Se-hyun yang sudah sangat lemas. Jo-kyun pikir, jika mau naik kapal sesuai waktu, mereka harus pergi sekarang. Pada saat itu Seun bertanya apa mereka semua akan pergi, tapi Jo-kyun tidak menjawabnya. Tiba-tiba Se-hyun memanggilnya ayah dan berkata bahwa dia sangat kesakitan.
Jung Hyun melihat mobil box putih yang berada di bawah jembatan, dan dia mengikuti mobil itu. Kemudian dia menyuruh Chang Jin untuk mengecek plat nomor mobil itu. Mereka berhenti di lampu merah, dan Jung Hyun berbelok agar Jo Kyun tidak curiga. Seun menulis obat yang Sehyun butuhkan dan Jo Kyun memberikan uang agar Seun bisa membeli obat itu di apotek. Seun pun menuruti ayahnya, dan ayahnya duduk di sampingnya, agar Sehyun tenang. Chang Jin memberitahu Jung Hyun bahwa plat mobil itu adalah mobil curian, dan pada saat itu Jung Hyun menemukan mobil itu. Kemudian Chang Jin menyuruh Jung Hyun untuk menunggu mereka dan untuk tidak bergerak sendirian. Jung Hyun penasaran siapakah anak kecil yang baru saja lewat. Seun kembali tanpa membawa obat, karena obat yang Sehyun minta harus dibeli dengan resep dokter. Dan saat ayahnya ingin melihat obat apa saja itu, tulisan di telapak tangan Seun tidak jelas, karena hampir terhapus. Kemudian Sehyun meminta ikut ke apotek, agar dia dapat menunjukkan lukanya dan apoteker bisa memberikan obat dengan melihat lukanya. Jung Hyun bersembunyi saat melihat mereka keluar dari mobil. Mereka masuk ke dalam apotek, dan apoteker sangat kaget ketika melihat tangan Sehyun, karena dia seharusnya dibawa ke rumah salib. Jo Kyun pun mengatakan bahwa putrinya adalah seorang dokter, dan Sehyun meminta obat dasar kepada apoteker kemudian dia akan pergi ke rumah sakit. Pada saat apoteker mengambil obat, Sehyun mengambil sesuatu, dan Sehyun menyemprotkan itu ke mata Jo Kyun. Sehyun berteriak agar apoteker itu menghubungi polisi dan Sehyun menarik Seun agar pergi dengannya. Tapi Jo Kyun menarik Sehyun, dia memukuli dan menendang Sehyun sampai babak belur. Jung Hyun datang dan memukul Jo Kyun dengan keras. Saat ingin membantu Sehyun berdiri, Jo Kyun mengeluarkan pisaunya dan menusuk punggung Jung Hyun. Dia juga menusuk perut Jung Hyun dan saat Jo Kyun menarik Sehyun, Jung Hyun memegangi Sehyun. Jo Kyun tambah marah dan memukuli Jung Hyun. Kemudian ada suara mobil polisi dan Jo Kyun pun berusaha pergi dengan membawa Sehyun. Tapi Jung Hyun memegangi kaki Sehyun. Polisi menembakkan pistol ke atas agar Jo Kyun menyerahkan diri. Tapi Jo Kyun memanggil Seun dan dia menjadikan Seun sebagai sandera agar dapat melarikan diri. Dan Jo Kyun pun berhasil kabur dengan naik mobilnya. Sehyun menekan luka Jung Hyun dan Jung Hyun meminta maaf karena tidak mempercayai Sehyun. Kemudian Jung Hyun pingsan dan Sehyun berteriak meminta tolong.